Hingga saat ini pemirsa, dua posisi menteri di Kabinet Merah Putih masih kosong. Sejumlah nama sudah mencuat ke permukaan, mulai dari kalangan artis hingga keluarga Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan duduk di singgasana kementerian. Dan langsung saja kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan juga politisi Gerindra Hendra Syam Marantoko yang sudah terhubung bersama dengan kami secara virtual. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Kodari, Bang Hendra Syam. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Kalau begitu, saya pertama langsung saja ingin ke Pak Kodari. Pak Kodari, ini sudah 3 hari pasca reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, namun masih ada posisi menteri yang kosong. Ada 2. Yang sebenarnya apa sih yang tengah dipertimbangkan oleh Presiden sebagai pemilik hak prerogatif? Bang Kodari. Sebetulnya tidak kosong sama sekali, karena kan di situ ada pejabat masing-masing. Ya. Misalnya untuk Menko Polhukam ada pejabat ad interim yaitu Pak Syafri Samsudin. Ya. Belum lagi kemudian kita bicara ada posisi Wamen Pak Ludwig Paulus, yang notabene selama ini saya sering ketemu dalam rapat-rapat koordinasi di pemerintahan. Kemudian yang kedua untuk Menpora juga lagi-lagi tidak kosong sama sekali. Di situ ada Pak Taufik Hidayat yang sedang menjalankan tugas sebagai pejabat Kemenpora. Oke. Dan memang itulah fungsinya, ada wakil menteri ketika diperlukan, sudah ada yang bisa melanjutkan, di luar bahwa kemudian bisa terjadi pembagian tugas. Jadi semuanya is well, semua berjalan dengan baik dan ada yang menjabat. Oke, namun kan masih belum terisi begitu ya untuk kursi menteri dari terkhusus adalah Menpora begitu yang masih kosong, meskipun sudah ada kalau untuk di Kemenko Polhukam begitu sudah ada Pak Syafri Samsudin. Namun kalau untuk Menpora ini juga kan masih kosong, sebetulnya kenapa juga ikut direshuffle padahal tidak kosong. Tadi kan juga, saya sudah jelaskan tadi. Iya, sudah ada wakilnya, tapi untuk pengganti menterinya. Ya, itu kan soal pejabat definitif. Jadi kita harus kembali kepada substansi. Pertama tentu urusannya dulu, yang kedua baru pejabatnya. Nah, semua urusan itu tetap berjalan dengan baik. Kita lihat kemarin atau hari ini Pak Syafri datang ke kantor Polhukam, memberikan arahan. Kemudian Mas Taufik juga sudah memberikan pernyataan, semua beliau jalankan. Gitu. Jadi soal pejabat ya pengganti yang definitif, kata Pak Presiden tadi sudah di statement oleh beliau, tunggu waktunya. Justru saya kira ini menarik bagi teman-teman di media dan tunggu teman-teman waktunya sudah 3 hari nih. Agung Baskoro ini, enjoy betul ini. Baru 3 hari, baru 3 hari. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung saja selanjutnya ingin ke Bang Hendra Syam. Bang Hendra Syam, ini juga kan santer begitu ya dikabarkan bahwa ada 1 nama juga, yakni dari Rahayu Saraswati yang ramai disebutkan sebagai kandidat kuat Menpora. Ini saya langsung saja karena memang sudah cukup ramai sekali, bertepatan juga dengan pengunduran dirinya dari DPR RI. Kalau dari di internal Gerindra sendiri sebetulnya seperti apa pembahasan terkait dengan hal ini, Bang Hendra? Sampai saat ini tidak ada pembahasan apapun tentang masalah itu ya. Cuman kalau dari sudut pandang kami selaku kader Gerindra, bahwa kita melihat bahwa fraksi Partai Gerindra ya yang ada di DPR saat ini, di Senayan saat ini, kehilangan sosok aktivis ya di bidang human trafficking, perbudakan manusia, kemudian juga hak asasi perempuan dan anak. Ya, bagaimana kiprah beliau Mbak selama ini di DPR itu salah satu mungkin yang paling vokal dan paling menonjol. Jadi itu sebenarnya ada kehilangan juga sebenarnya yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman di DPR ya. Nah, tinggal bagaimana supaya kami mendorong Mbak Zara untuk tetap berkontribusi di bidang yang di kanal yang lain ya, yang sebagai aktivis di luar aktivis non parlemen, sehingga tetap bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada bangsa dan juga sesuai dengan core-nya yang saat ini ya. Seperti itu sih ya. Jadi kalau kaitannya juga tadi dengan masalah reshuffle, kemudian bagaimana suasana kebatinan kita partai yang Samina Watona
itu pertama ya kan kepada ketua umum. Yang kedua juga kita paham betul bahwa ini merupakan hak prerogatif daripada presiden. Kita tinggal menunggu saja bagaimana apakah ke arah situ atau tidak. Kami nggak berani mendahului hal tersebut, tapi yang pasti sesuai dengan apa yang saya katakan tadi bahwa saat ini DPR kehilangan salah satu aktivisnya di Senayan lah, ya kan, yang vokal. Ya. Itu saya. Oke, baik. Artinya Bang Hendarsyam, walaupun begitu ya, memang Anda sampaikan dan juga Bang Kodari memang ini belum membuka begitu, belum membocorkan siapa sebetulnya kemudian yang akan mengisi dari kursi Menpora yang saat ini masih kosong. Begitu nama definitifnya dari Bang Hendarsyam juga bahwa disebutkan Mbak Rahayu Saraswati ini juga tidak berpamitan untuk mengisi kursi Menpora kalau yang Anda sampaikan. Tapi apakah kemudian artinya kan sebelumnya ketika ini ada reshuffle, seharusnya juga kan ada obrolan juga ya, ada pembahasan bersama dengan Ketua Umum Partai Politik. Kalau di Gerindra sendiri ini sebetulnya sudah ada pembahasannya seperti apa untuk kemudian yang mengisi nama definitif di Kemenpora, khususnya adalah di Menpora maupun dari Menko Polkam? Ya, tentunya sama seperti yang disampaikan Bang Kodari bahwa tidak ada alasan urgensi untuk segera mengisi pos-pos tersebut. Untuk Menko Polhukam sudah ada Menko Polhukam ad interimnya, ya, kemudian untuk posisi Menpora juga sudah digantikan oleh saat ini ya oleh Wakil Menteri. Sebagai tadi Bang Kodari katakan bahwa ya itulah kenapa diperlukannya Wakil Menteri ya untuk mengisi keadaan-keadaan seperti ini, ruang kosong yang ada pada saat ini, selain juga fungsinya untuk pembagian tugas ya. Kalau memang itu ada menteri dan wamennya kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kami juga tidak ingin berspekulasi, kita tunggu saja bisa dalam jangka waktu 1-2 hari ke depan, 2-3 minggu ke depan, 2-3 bulan ke depan, ya, kita nggak tahu, ya kan? Tidak dalam waktu dekat nih Bang Hendarsyam? Iya, kita belum tahu. Dan kami nggak mau mendahului juga. Nah, kita punya etika politik kita untuk kalaupun kami juga tahu kita tidak akan sampaikan. Oke, baik, kalau begitu saya ingin langsung saja ke Mas Agung. Mas Agung, ini kita akan Mas Agung untuk membacanya begitu ya, di balik teka-teki ini, di balik misteri siapa nih kira-kira yang kemudian akan mengisi kursi panas dari Kemenko Polkam maupun adalah khususnya dari Menpora begitu, terutama kalau yang tadi disampaikan oleh Bang Hendarsyam untuk menyambut jawabannya adalah tidak ada alasan urgensi untuk segera kemudian ya untuk ditempatkan siapa pihak-pihak yang ada di sana. Nah, kalau Anda membacanya apakah tidak beresiko jika kemudian kursi ini terlalu lama kosong, Mas Agung? Ya, karena sudah ada penggantinya ya, ad interim Pak Syafri di Kemenko Polkam, kemudian ada Wamen di Menpora seperti itu. Jadi saya rasa tugas dan pokok fungsi mereka akan berjalan dengan semestinya karena orang-orang ini juga punya pengalaman yang cukup mumpuni seperti itu. Tapi yang jelas begini, presidennya siapa yang menggantikan? Kemarin kita lihat kalau Menteri Koperasi dari Pak Budi Ari gantinya Pak Ferry Juliantono, Wamen berarti. Nah, tapi ada juga presiden ketika Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kemudian diganti itu dari luar, ketua LPS macam itu. Nah, artinya apa? Bisa jadi Menpora itu ataupun Menko Polkam itu yang menggantikan yang sekarang menjabat sementara, bisa jadi satu. Tapi bisa juga orang luar di luar jabatan itu, presiden yang kedua. Sehingga ya tadi kita mesti bersabar karena ini hak prerogatif presiden seperti itu. Yang jelas saya melihat bahwa situasi sekarang sudah terkendali ya, kondusif. Tinggal bagaimana kemudian hal-hal yang masih belum selesai dilakukan yang sebagaimana tuntutan publik 17+8 itu, misalkan ada arahan membentuk tim gabungan pencari fakta. Nah, itu kan tupoksi Kemenko Polkam tuh, kalau bisa itu dilakukan segera semacam itu. Nah, kemudian kalau di Kemenpora ini gimana nih, gerakan mahasiswa terus turun ke jalan ini. Nah, arahannya Menpora jangan ngurusin olahraga aja nih, pemudanya juga. Nah, ini Pak Taufik Hidayat misalkan yang sementara punya amanah, harus turun gunung, sowan ke kampus-kampus, ke kelompok-kelompok organisasi pemuda untuk mendengar aspirasi mereka, jemput bola seperti itu. Sehingga tidak ada keraguan dari publik bahwa tidak ada fungsi yang tidak terlaksana ketika menteri definitifnya belum hadir. Seperti itu Mbak Ica.
Oke, baik. Bang Kodari, jadi seperti itu ya, kalau untuk di posisi Menko Polhukam juga sebetulnya tidak hanya untuk mengurusi dari segi olahraga saja, mengingat yang terjadi gelombang unjuk rasa yang terjadi sekarang, begitu dibutuhkan juga partisipasinya ataupun kehadirannya, begitu untuk kemudian bisa mengatasi dari pemuda-pemuda kita yang ada di Indonesia, begitu untuk kemudian merangkul juga. Yang baik ya dari Mas Agung, yang jelas peristiwa beberapa hari ini kan variabelnya banyak ya. Salah satunya kalau menurut saya adalah soal ekonomi yang melambat begitu, dan kita sudah lihat bagaimana Menteri Keuangan yang baru tampil dengan inovasi kebijakan ya. Dan dengan saya kira penampilan yang sangat bagus tuh, 25 menit yang sangat menentukan itu kemarin di DPR itu. Beliau menjelaskan bagaimana sebetulnya kita sudah punya pengalaman dalam menangani krisis, dan bahwa peta persoalan sesungguhnya adalah pelambatan ekonomi, dan beliau menawarkan solusi, yaitu mengaktifkan dua mesin ekonomi, yaitu mesin moneter dan mesin fiskal. Mesin fiskal dari sisi pemerintah, kemudian mesin moneter dari sisi keuangan, dan bagaimana beliau secara sangat konkret mengalihkan 200 triliun yang ada atau tersimpan di Bank Indonesia untuk diturunkan ke Himbara supaya nanti bisa diserap oleh pasar dan memutar kegiatan ekonomi, dan efeknya instan ya. Saya sebut Purbaya efek nih hari ini. Bagaimana saham-saham Himbara langsung terbang semua begitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya bersama dengan kementerian-kementerian yang lain, dengan Kemenpora, dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Koperasi. Harapan saya tentu Kementerian Koperasi cepat bergerak juga. Di satu fase sudah selesai dengan kelembagaannya, tetapi yang berikutnya itu lebih berat, yaitu bagaimana menyusun bisnis proposal yang kemudian akan diajukan kepada perbankan. Ini mumpung perbankannya lagi likuiditas tinggi banget nih, buruan aja nih segera Koperasi Merah Putih mengajukan bisnis proposal yang bagus. Tetapi kita ingatkan juga perbankan untuk tetap prudent ya, jangan mentang memang dari berbagai macam Oke, sepertinya di lapangan. Bang Kodari, kami kesulitan untuk mendengar suara Anda, sepertinya ada gangguan komunikasi begitu ya. Kalau begitu, selain dari kementerian-kementerian lain yang sudah disafir, saya ingin fokus pada kursi Menpora. Saya ingin ke Bang Hendar Syam. Bang Hendar Syam, karena ini juga berhembus kencang begitu ya nama Mbak Rahayu Saraswati seperti yang kita bahas tadi begitu. Anda sebagai kader satu partai, bagaimana untuk kemudian melihat kans dari sosok Rahayu Saraswati begitu ya sebagai Menpora baru? Kalaupun belum ada pembahasan begitu ya di internal partai kalau yang Anda sampaikan, tapi kalau untuk melihatnya saja begitu ya, apakah kans dari Rahayu Saraswati menurut Anda seperti apa kalau ditempatkan begitu ya sebagai Menpora baru? Pertanyaan sulit dan pertanyaan menjebak nih. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau ini nanti offside kalau kita. Jadi nanti kalau ngomong perasaan saya nanti dikutip seolah-olah kita mendahului partai. Jadi saya nggak akan bicara lah terlalu jauh tentang masalah itu. Jadi kalau sudah ditetapkan siapa orangnya, ya yang ditunjuk kepada siapa, baru nanti tanyakan ke saya. Ya kan? Nah, ya, tapi kan ini sebetulnya untuk melihat saja sosoknya, untuk membacanya saja. Tak masalah sebetulnya, Bang Hendar. Mas Agung harusnya, jangan saya. Baik, langsung saja kalau begitu ya. Mas Agung, gimana nih Mas Agung kalau melihat kans dari Rahayu Saraswati jika menempati posisi kursi dari Menpora? Iya, saya melihat peluangnya besar, karena saya juga kaget beliau mundur, karena maksudnya permasalahan yang dibahas itu kan soal substantif ya, gagasan bagus. Pandangan Mbak Saraswati ini pandangan yang sifatnya personalistik, sementara yang mendebat beliau pandangannya strukturalis gitu ya, institusional. Jadi ini tugas negara, oke. Kemudian Mbak Saras bilang ini juga inisiatif pribadi. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang, maksudnya ya udah gitu. Jadi kita harus mendidik masyarakat juga untuk berbeda pendapat, itu hal biasa. Jadi saya kaget tadi malam, saya mau tidur tiba-tiba Mbak Saras mundur. Saya menyayangkan itu karena Mbak Saras selama ini cukup berkualitas, cukup amanah sebagai anggota dewan gitu. Jadi kalau beliau mundur, saya berharap beliau tidak kemudian meninggalkan begitu saja amanah publiknya, misalkan ada tawaran sebagai Menpora seperti itu, karena
beliau punya track record di Tidar ya, ketua Tidar saya Partai Gerindra bagus gitu. Kemudian beliau sebagai anggota dewan juga oke. Terus juga banyak terlibat dalam aktivisme untuk perdagangan orang semacam itu. Jadi kalau saya sih berharap Mbak Saras menjabat lagi, tapi apapun itu ya terserah, apa yang jelas Mbak Saras harus berkiprah lah, karena kontribusi beliau luar biasa selama ini seperti itu. Jadi kalau ditanya Mbak Saras peluangnya seberapa besar, ya besar. Sebagaimana nama seperti Pak Raffi, ya kemudian Pak Taufik atau Pak Moreno dan nama-nama lain yang mungkin beredar. Tapi yang jelas saya lihat nama-nama yang muncul ini nama-nama yang memberi angin segar lah bagi dunia pemuda dan olahraga. Dan saya harapannya jangan olahraganya aja yang diurus, pemudanya juga. Karena ini bonus demografi sekarang kan. Sehingga pemudanya ya berdemo boleh, tapi juga yang lain juga bisa mereka bayangkan bisa berkontribusi bagi bangsa. Karena apa? Karena ini momen kita untuk bisa lebih baik dengan cepat ketika pemudanya banyak ya berkiprah, berperan dengan maksimal di semua bidang seperti itu. Oke, tapi kalau untuk kita kemudian melihat komposisi dari partai politik yang ada di kabinet, jika kemudian kans Rahayu Saraswati cukup besar, sebagaimana yang Anda sampaikan, artinya kan saat ini sudah ada 7 nih Gerindra, artinya akan ada penambahan di sana. Memungkinkan juga? Otomatis kan presidennya dari Gerindra, wajar dong kalau Gerindranya banyak ya Bang Hendar Sam. Nggak apa-apa, yang penting amanah, profesional. Tapi kalau nggak bisa kerja ya mundur, kalau saya begitu. Konsekuen aja, gitu. Yang penting bekerja semaksimal mungkin, kalau memang oke ya diteruskan tanggung jawabnya. Tapi kalau nggak, salah ngomong, kerjanya nggak jelas, terus nggak bisa ngikuti ritme presiden, chemistry presiden juga dia susah dapatnya, ya mundur. Jangan jadi beban Pak Presiden, nanti Pak Kodari pusing nanti meresponnya seperti itu. Oke, baik Bang Hendar Sam, gimana kalau dari Gerindra? Berharap juga Kak ini akan dapatnya dari Gerindra juga nih? Enggak, saya enggak ngeliat itu ya. Jadi kita kayak politik dengan sapi aja gitu loh. Harus Gerindra yang dapat. Enggak seperti itu. Jadi yang penting itu menurut kita bukan cuma masalah kinerja, tapi bagaimana menteri-menteri itu tidak harus dari Gerindra, tapi bisa memahami visi misi presiden, ya, tahu secara filosofis cita itu bagaimana, kemudian diimplementasikan. Tapi memang menarik apa yang dikatakan oleh Mas Agung bahwa ini kan Menpora, ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, ya kan. Tetapi image yang terbangun itu selalu seperti Menteri Olahraga saja, Menteri Pemudanya tidak, kan gitu kan. Jadi tolak ukurnya selalu olahraga, tapi pemudanya tidak. Jadi kita selalu mindset yang ada pada saat ini, dan tone yang saya lihat selama ini ya dari komen-komen segala macam harus basicnya atlet mama seperti itu. Kan enggak juga, ya kan. Yang penting dia bisa bisa juga dari kepemudaan. Artinya dia mempunyai track record di bidang kepemudaan, ya kan. Basis anak muda atau mantan pemuda kan bisa juga, ya kan? Bang Kodari udah kan mantan pemuda. Lebih baik pemuda seperti Pak Hendar Sam kalau begitu daripada mantan. Ya, tapi bukannya lebih bagus ya Bang Hendar Sam kalau seandainya dari Gerindra juga, sehingga lebih mudah begitu menerjemahkan instruksi-instruksi dari Presiden Prabowo Subianto? Enggak. Makanya saya bilang kan, saya kalau yang sudah di launching saya bisa ngomong kayak Bang Ferry Julian. Kenapa saya komentari kenapa beliau adalah pilihan yang strategi dan tepat. Memang koperasi ini merupakan ideologi dari Pak Prabowo, gagasan beliau itu ada dalam buku-buku beliau gitu, ya. Jadi memang harus orang yang bisa mengerti, bukan hanya harus dari kader Gerindra, tapi melihat track recordnya Bang Ferry Juliantono di perkoperasian, ya ini ya sosok yang punya kapasitas, ya kan, sosok yang punya kapasitas. Jadi gabungan antara orang yang memang mempunyai latar belakang di koperasi, kemudian juga ideologi Pak Prabowo dia ngerti. Gitu. Jadi dua kombinasi ini yang tepat. Yang ketiga juga beliau sudah menjadi wamen. Ya, Wamen Koperasi yang tentunya sudah tahu bagaimana teknokrasi yang ada di kementerian, sehingga oleh karena itu tinggal running saja. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan apa yang target yang diinginkan oleh presiden itu tercapai dengan tiga kriteria tersebut. Karena gitu sih. Oke, baik. Bang Kodari, jadi sosok seperti apa sih yang sedang dicari oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Dito Aryo Tejo di Menpora? Dan tentunya dari posisi Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Kalau kita lihat pengalaman Pak
Purbaya ya, Pak Prabowo kelihatannya mencari figur dengan pendekatan yang berbeda dengan yang sudah berjalan. Jadi kalau istilah saya kan bahwa Sri Mulyani itu tipe rem, disiplin fiskal, sementara Pak Prabowo ini tipe gas gitu pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau lihat Kemenpora tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana. Kalau kita lihat dari sisi olahraganya memang kecenderungannya saya perhatikan prestasi olahraga kita seperti agak mengalami kemandekan ya. Bahkan pada olahraga-olahraga yang sangat populer dan andalan Indonesia untuk sekian lama misalnya seperti badminton, itu kita kalah terus ya sekarang ini ya. Barangkali perlu dicari figur dengan pendekatan yang berbeda yang bisa membangkitkan lagi olahraga Indonesia, terutama olahraga-olahraga yang sangat populer. Tapi juga jangan berat sebelah karena ini kan Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemudanya juga harus ditingkatkan. Ya bagus sekali highlight dari Mas Agung tadi ya bahwa pemudanya jangan dilupakan gitu. Dan kalau bicara pemuda, menurut saya kata kuncinya itu adalah penguatan kapasitas ya. Bagaimana kapasitas anak muda itu harus meningkat gitu ya. Negara harus menyiapkan strukturnya, tetapi individunya juga harus diperkuat nih. Kata Mas Agung tadi ya. Dua pendekatan dalam pembangunan ekonomi kan biasa tuh, ada yang pendekatan kultural, pendekatan individual, ada yang pendekatan struktural. Dua-duanya harus berjalan sebetulnya. Nah, sebetulnya tidak salah juga kalau kemudian mata tersorot kepada Mbak Sarah ya, karena memang beliau adalah ketua Tunas Indonesia Raya atau TIDAR, sehingga memang punya track record lah di bidang membangun kapasitas pemudaan dalam organisasi kepemudaan. Nah, tinggal nanti dilihat. Mungkin karena sedang ditimbang-timbang ini ya, mencari figur yang barangkali komplit bisa memperkuat kedua-duanya. Ya kita kasih waktu lah kepada presiden karena presiden sendiri sudah mengatakan minta waktu. Dan saya kira mungkin beliau juga sebenarnya sedang talent scouting ini Mas Hendarsam. Jadi ya kalau Pak Purbaya setahu saya ya memang udah familiar tuh dengan Pak Prabowo karena di beberapa rapat kabinet Pak Purbaya juga presentasi. Jadi mudah buat Pak Prabowo karena udah depan matanya. Tetapi kalau Kemenpora mungkin justru sedang talent scouting, mendengarkan media, mendengarkan para ahli, mendengarkan masyarakat, nama-nama yang disebut begitu ya. Sampai hari ini misalnya ada nama Putri Komarudin, ada nama Moreno Suprapto, ada Raffi Ahmad, hari ini ada Rahayu Saraswati. Mungkin nanti ada nama yang lain begitu, sehingga justru sebetulnya dalam beberapa hari ini kita diberi kesempatan lah oleh presiden untuk mengusulkan nama-nama yang dirasakan layak oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat dan para ahli. Jadi silakan Mas Agung mengusulkan satu nama atau dua nama. Sebelum ke Mas Agung, Bang Kodari, artinya ini kombinasi yang bagus dong. Kalau Mbak Saras dari komposisi ataupun dari pendekatan secara tidak kepemimpinan dan juga kepemudaannya bagus, kemudian wakilnya dari pendekatan olahraganya juga bagus. Ini kombinasi yang cukup tepat. Ya mungkin nanti Pak Prabowo mengambil keputusan berdasarkan pandangan Anissa itu tadi. Oh ternyata bagus itu. Mantan pemuda juga bisa gitu. Jadi sebetulnya mungkin pada momentum tertentu Pak Prabowo juga sedang menikmati juga. Ya, ini kita mencari ya nama-nama yang tepat begitu kan. Kita dengarkan pandangan dan opini dari para ahli begitu. Jadi kita manfaatkan momentum ini sebagai, menurut saya inilah bentuk demokrasi ya, yang terjadi pada hari ini, di mana presiden memberikan ruang kepada publik, kepada masyarakat, kepada media untuk memberikan usulan nama-nama. Jadi ketika beliau bilang tunggu waktunya, itu biar kalian itu kayaknya beliau juga memang kayaknya sudah menikmati. Rasa saya gitu ya Mas Hendarsam ya, dari nada bicaranya kayaknya kasih kesempatan. Kan teman-teman juga senang gitu. Ada bahan. Itu ya, saya kira jangan terlalu kaku lah kita melihat ini. Kembali ke depan bahwa sebetulnya substansi tupoksinya itu sudah ada yang bertanggung jawab dan sudah dikelola sebagaimana biasa, begitu, bagaimana seharusnya. Oke, baik Mas Agung. Jadi selain Mbak Saras nih, siapa lagi Anda melihat begitu ya yang menjadi kandidat kuat yang akan menjadi Menpora? Yang kita lihat juga begitu kan sudah ada 4 nama juga yang santer kemudian dibicarakan oleh publik, Mas Agung. Iya, biasanya kan presiden tuh mereshuffle karena 3 alasan, politis, teknokratis, sama alasan yuridis. Jadi pastikan calon Menpora ini punya dimensi-dimensi itu juga. Ya, dimensi politisnya dari partai, sehingga kaki-kaki politik presiden semakin kuat.
dimensi yuridis tidak punya kasus ataupun masalah etis lah, sering salah ngomong, sering bermasalah, yang lain juga seperti itu. Nah, yang ketiga, kinerjanya oke, dia bisa menyeimbangkan, ya misalkan politik keamanan dia bisa seimbangkan itu. Kalau kemarin ada Pak Budi Gunawan, nah ini siapa nih yang bisa menjadi jembatan komunikasi presiden ke semua partai, tapi di saat yang sama diterima masyarakat sipil, dan di saat yang sama juga bagus relasinya dengan militer dan kepolisian. Nah ini kan nggak gampang nih. Wajar kalau Pak Presiden butuh waktu menyeimbangkan bandul tupoksi itu. Ya termasuk Menpora tadi. Kalau kemarin cenderung ke olahraga saja, nah ini orang yang bisa ke pemuda siapa nih? Yang tapi di saat yang sama punya kaki-kaki politik yang bisa menguatkan kaki-kaki politik Presiden juga. Apakah di partai, di masyarakat sipil, atau di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena ini akan menentukan jumlah distribusi atau power sharing kursi menteri itu di partai-partai. Kalau Gerindra yang bertambah 1, Golkar gimana gitu kan? Oh, Golkar sudah aman. Tapi yang lain gimana nih? Ya, kok jatahnya tetap malah berkurang seperti itu. Itu kan perlu juga roso-roso dirasa-rasain seperti itu supaya tidak ada disharmoni di dalam internal kabinet. Tapi yang jelas nama-nama yang beredar ini menurut saya sudah lebih baik, sudah baik ya. Ada lagi Mbak Sarah semacam itu. Tinggal kalau memang mau pendekatannya outside the box gitu ya. Pendekatan otak kanan sangat kreatif seperti Pak Purbaya kemarin dimunculkan itu kan menghentak publik ya. Ini Pak Purbaya gayanya koboi gitu, tapi ketika ngomong kemarin 25 menit kata Bang Kodari itu punya Purbaya efek. Nah ini kita pengen juga nanti Menpora baru punya efek seperti Pak Purbaya, Menko Polhukam juga gitu. Ya, nah untuk menemukan orang yang seperti itu kan nggak mudah. Ya tapi saya yakin di Indonesia banyak lah orang-orang itu, tinggal kalau kita ya mempercayakan itu saja ke Pak Presiden lah, seperti itu. Oke, untuk menemukan orang yang seperti itu tidak mudah, Bang Hendarsyah. Ini kan selain Mbak Saras juga ada seperti Putri Komarudin dari Golkar begitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Agung, juga ada juga kemudian partai yang berkurang. Jika dari Gerindra, apakah kemudian ini terlalu banyakkah dari Gerindra? Bagaimana dengan Golkar? Nah, lantas kalau di internal sendiri, di partai koalisi, pembicaranya seperti apa? Dan Anda kemudian juga menanggapinya terkait dengan nama dari Putri Komarudin yang kemudian masuk dari bursa untuk menduduki posisi kursi Menpora. Seperti apa, Bang Hendarsyah? Ya, kalau dari sosok Putri Komarudin, saya rasa itu dari sisi latar belakang partai ya masuk kan gitu kan. Tapi kita bicara kompatibelnya seperti itu kan. Kemudian juga dari sisi latar belakang ya kan, orang muda masuk kan gitu. Jadi dua elemen ini ya, satu dari sisi kepartaian, kedua dari sisi komposisi, mengisi posisi di olahraga, di kepemudaan karena wamennya adalah berlatar belakang olahraga ya kan. Ini merupakan komposisi yang secara secara di atas kertas cocok. Cuma kan tinggal kita melihat bagaimana sebenarnya ke depan yang lebih menarik menurut saya, karena kan parameter atau tolak ukur dari kepemudaan dan olahraga ini kan berbeda ya. Kalau dia di olahraga, dia sifatnya kan lebih konkret. Konkret itu terlihat jelas dari parameter-parameter prestasi ya kan. Cuman kan kalau di kepemudaan kan sifatnya lebih abstrak dia. Nah, ini kan harus ada parameter tertentu yang harus dihitung kan, bagaimana karena dia akan terkait dengan elemen-elemen dan kementerian-kementerian yang lain kan gitu kan, ya kan. Nah ini bisa juga dengan Kementerian Pendidikan, Kemendikti kan gitu kan, yang kaitan juga dengan pemuda itu sendiri. Jadi hal tersebut tentunya menjadi PR kita juga, memang menggelitik ketika kepemudaan ini dalam bentuknya harus dikonkretkan sebenarnya, tidak abstrak ya bagi kita, bagi masyarakat awam tentunya kan, bagaimana kinerjanya tidak diukur hanya dari sisi abstrak saja tapi dari sisi yang lebih konkret lagi. Nah itu gimana sebenarnya PR dari Kemenpora ke depannya, melihatnya kalau olahraga jelas konkret prestasi dan perkembangannya, step-step ke depannya bagaimana, kemudian outputnya adalah prestasi. Itu juga itu sebenarnya sih.
Ya, oke baik. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Kodari begitu ya, ini juga kan bikin penasaran nih Presiden Prabowo Subianto karena publik juga sekarang masih sibuk gitu ya, menebak-nebak siapa yang akan mengisi kemudian kursi dari Menpora maupun Kemenko Polhukam. Tapi Mas Agung, kalau yang Anda amati, apakah sebetulnya publik ini lebih peduli kepada siapa sosok yang duduk, baik itu dari background politik begitu ya, ataupun mungkin dari background kapasitasnya yang berujung pada hasil kinerjanya. Kalau yang Anda amati dari keinginan publik itu seperti apa? Mas Agung? Kalau di politik itu kan party ID rendah, yang menguat tuh figur ID, Mbak. Jadi masyarakat lebih suka nengok sosok ketimbang Menporanya atau Menko Polkamnya gitu. Ya. Ini siapa nih orangnya nih? Punya rekam jejak nggak? Punya kualitas nggak? Punya visi nggak ke depan? Nah itu akan menjadi gambaran mereka bagaimana kabinet merah putih di bidang tersebut. Apakah baik, buruk, atau di tengah-tengah semacam itu. Yang jelas kalau saya istilahnya menanti otak kanan Pak Prabowo bekerja nih untuk menentukan posisi Kemenko Polhukam. Ya tadi ya, karena ini bukan sosok yang mudah untuk ditemukan. Sama halnya sosok tadi ya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena apa? Karena kalau misalkan ini mau dengan pendekatan yang lebih beda lagi, ini diforkan aja ke publik. Ya, ibarat kata open recruitment terbuka, mencari Menteri Pemuda Olahraga ala masyarakat. Ayo, ini ada waktu nih. Ya silakan, karena ini kan memang sekarang eranya di mana sosiodemografi kita didominasi Gen Z sama milenial. Ya, boleh juga ya Mas Agung memberikan ya semacam masukan PO Box gitu, mungkin ke KSP, ke Bang Kodari gitu ya. Nanti itu jadi masukan ke Pak Presiden, ya bisa diterima bisa juga enggak, karena kan ini hak prerogatif beliau seperti itu. Nah, kalau ke Menko Polhukam memang ini agak sensitif karena beliau akan membangun relasi dengan Pak Presiden langsung untuk hal-hal yang sifatnya strategis ya dan sangat punya kerahasiaan tingkat tinggi. Jadi mau nggak mau ya representasinya bisa dari militer dan kepolisian dan sipil gitu. Jadi probabilitas militer menjadi Kemenko Polhukam itu besar. Oke. Ya, tapi yang kedua juga ada probabilitas kepolisian, tapi juga ada sipil. Jadi kalau dipresentasikan 100%, 50% militer, mungkin ya 30% kepolisian, nah 20% sipil. Nah siapa yang dipilih Pak Prabowo? Ya syukur-syukur bisa menjembatani 3 aktor itu. Oke, Begitu, sementara saran pollingnya kira-kira bisa diterima enggak nih oleh Bang Kodari? Saran saya sih Mas Agung ngadain polling ya. Mas Agung juga lembaga riset gitu. Jadi ya mumpung waktunya masih berjalan, ini masukan dari Mas Agung yang konkret bagi Presiden itu. Baik. Tapi menarik analisanya ya. Saya juga kalau masih pada posisi Mas Agung kira-kira begitu analisanya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Kita akan menanti jawaban dari Presiden Prabowo Subianto siapa sebetulnya yang akan menduduki kursi dari Menpora maupun dari Menko Polhukam. Nama definitifnya yang akan dikeluarkan. Kalau dari kata Bang Kodari ini tidak dalam waktu dekat begitu ya sebenarnya. Tapi namun kita tunggu saja begitu. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak semuanya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Salam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Mas Agung. Pemirsa